Mengapa milih SMK? Pikir saya simpel aja. Saya bisa kuliah, bisa berwirausaha, bisa bekerja juga bisa. Apa bedanya ya siswa SMK dulu dengan sekarang? Manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya karena anak-anakku semua bisa menjadi apa saja dengan berbekal ijazah SMK. Assalamualaikum, halo, kembali lagi di Pandawan, podcast anak Semakda Jiwan. Bersama saya Pak Ahya Alimudin. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun. Mari kita sambut bersama. Assalamualaikum Bu Lena, Ya, Waalaikumsalam. apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat lahir batin Bu? Harus. Oke, monggo Siap. disapa dulu Sobat Pandawan. Ya, halo, selamat pagi Sobat Pandawan, SMKN Tuan Jiwan, mantap luar biasa, sekolah dengan perasaan bahagia akan membawa banyak hal yang nantinya akan anak-anakku dapat. Pagi Sobat Pandawan. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Ngomong-ngomong Sobat Pandawan, mungkin tidak banyak yang tahu dari kalian bahwa ternyata Bu Lena ini juga alumni SMK. Betul nggak Bu? betul banget. Saya juga tidak menyangka teman-temannya. Nah, mungkin untuk mengawali obrolan kita kali ini, kita cari tahu, kita kulik-kulik bagaimana dulu Bu Lena berproses dari siswa SMK hingga seperti saat ini, pemimpin cabang dinas wilayah Madiun. Monggo Bu Lena. Oke, siap. Ya, dari mana dulu ini jawabnya ya? Niatannya dulu kenapa sekolah Ya, SMK? Ya, Bu Lena, terima kasih Sobat Pandawan. Sebelum Bu Lena menceritakan pengalaman sekolah SMK, sebelumnya ingin bercerita dulu kenapa milih SMK gitu ya. Yang pertama ini ya, tentu melihat dari passion. Ya, selama 3 tahun sekolah di SMP ya, satu di SMP Ngraho, melihat teman-teman lainnya itu pinter di akademik, mata pelajaran fisika dan IPA, matematika gitu ya. Dan saya evaluasi kurang menikmati pelajaran itu gitu. Dan banyak suka aktivitas di luar pelajaran itu gitu ya, di bidang seni dan kegiatan-kegiatan yang ekstra. Dari situlah kemampuan itu tidak bisa optimal saya dapat saat sekolah SMK. Saat itu masih nilai ya, nilai ya. saya itu jatuh semua. Jatuh semua, apalagi lingkungan sekolah yang saat itu saya melihatnya masih belum seperti saat ini ya. Kurikulum Merdeka menekankan pada guru-guru yang seperti sahabat kita gitu Iya, ya. Ya, ada sedikit eh, takut kalau ada guru marah gitu. oh, Kalau zaman kita guru-guru itu sering ada nada marahnya kan ya. iya, Nah, di situ sempat down juga ya. Karena basic saya memang lemah di eksak ya. oh ya, Kayak fisika, matematika, kimia gitu. Down juga tahu guru marah-marah gitu. Akhirnya dari situ eh saya memilih sekolah yang banyak di lapangan. Artinya banyak prakteknya iya, daripada teorinya gitu. Dan satu-satunya pilihan saya ya SMK gitu. SMK menjadi pilihan saya. Terus yang kedua itu eh, mengapa milih SMK? Pikir saya simpel aja. Saya bisa kuliah, bisa berwirausaha, bisa bekerja juga bisa gitu. Apalagi iya. background orang tua saya berdagang ya. Cita-cita saat itu memang tidak ada lain selain berdagang gitu ya. Dan SMK menjadi pilihan saya. Yang ketiga adalah ingin segera membantu perekonomian keluarga. Itu kondisi keluarga saya yang memang saat itu harus bekerja keras. Saya melihatnya orang tua harus bekerja keras untuk menyekolahkan saya, sehingga saya harus segera membantu orang tua saya untuk hal perekonomiannya. Jadi lulus saya harus bekerja, saat itu seperti itu ya.
Oke. Mendengar jawaban dari Bu Lena, sahabat Pandawan, ternyata passion dan motivasi itu menjadi poin penting bagi kita untuk sukses. Terlebih Bu Lena juga sama seperti kita, ternyata lahir dari dunia SMK. Makanya tema podcast kali ini bangga jadi anak SMK, ini patut kita teladani. Nah, kalau boleh tahu jurusan apa ya Bu Lena dulu? Ya, saya milih jurusan akuntansi. Oh, akuntansi. Padahal saya lemah di matematika. Tapi kalau ngitung ada angka-angkanya, cepet bisa. Apalagi ada rupiahnya Lah gitu. ya. Nah, ini anak-anak ternyata Bu Lena lulusan akuntansi. Jadi di sini juga ada Bu jurusan akuntansi. Jadi anak-anak sudah disampaikan bahwa lulusan SMK bisa BMW. Jangan patah arang, jangan kecil hati. Ternyata kita juga bisa berada di posisi apapun asalkan kita sesuai dengan passion dan punya motivasi yang kuat. Bu Lena, sebagai pemimpin di wilayah Madiun, apalagi di SMK, kalau jenengan melihat apa bedanya ya siswa SMK dulu dengan sekarang? Jauh berbeda. Ya, kalau zaman dulu di sekolahan, lingkungan sekolah itu belum mendukung sepenuhnya menggambarkan sebuah perusahaan atau apa ya. Kalau sekarang kan udah ada kelas industri, ruangannya udah didesain seperti dunia kerja, dunia usaha, seragamnya juga, jadi lebih mengarakter diri bahwa saya lulus siap untuk perekrutan ya, untuk bekerja gitu. Kalau zaman dulu masih ruangannya ya seperti sekolah-sekolah pada umumnya gitu, dan magang pun tidak seperti saat ini ya yang luar biasa, difasilitasi juga oleh sekolah, oleh pemerintah ya. Kalau dulu mungkin hanya lokalan saja, kalau sekarang kita lebih tertantang, tentu lebih senang kalau berada di luar wilayah gitu ya, pengalamannya lebih banyak, tantangannya lebih banyak juga, ya? Iya, luar biasa ini ya. Ya, jadi kata kuncinya mungkin support sistemnya Bu ya. Bu Lena dulu support sistemnya belum sebaik sekarang, tapi bisa ada di posisi Bu Lena sekarang. Apalagi kita, Sobat Pandawan, yang sudah didukung oleh lingkungan ekosistem yang baik, makanya jadinya harus lebih maksimal lagi. Jadi untuk menyongsong era sekarang Bu, era sekarang ini kan penuh dengan teknologi maju, contohnya AI. Nah, kira-kira keterampilan dasar apa yang harus dikuasai siswa SMK untuk menyongsong abad ini? Iya. Kehadiran teknologi amat sangat membantu kita dalam proses pembelajaran ya, untuk anak-anak utamanya. Justru dengan kehadiran AI ini jangan menjadikan sebuah kendala buat kita, tapi kita bisa berkolaborasi karena banyak hal yang teknologi butuh kemampuan dari kita. Utamanya adalah penguatan karakter-karakter. Secara emosional tentu teknologi tidak memiliki, kita yang miliki ya. Kemudian kemampuan kita yang perlu kita kuatkan saat ini tentu komunikasi. Kemampuan komunikasi saat ini sangat dibutuhkan. Ya, kita melihat dunia usaha sekarang tidak hanya lapak di situ ya, tapi butuh online. Ya, penjualan online juga butuh kita penguasaan akan komunikasi. Kemudian kreativitas harus selalu kita munculkan. Ya. Nah, oleh karena itu dari hal-hal itu kan tidak serta-merta muncul saat ini. Ya. Oleh karena itu saya berpesan kepada anak-anak SMK selama 3 tahun berada di sekolah ini, manfaatkan dan optimalkan ya seluruh tenaga, waktu dan pikiran. Jangan menyanyiakan waktu gitu. Ini pengalaman saat 3 tahun sekolah di SMK, tidak ada waktu luang sedikit pun untuk saya bermain selain hari Sabtu dan Minggu yang tidak boleh diganggu gugat untuk tidak bermain-main. Jadi pagi jam 7 masuk sekolah, jam 1 pulang, kemudian setelah itu mengikuti kegiatan les penguatan untuk mata pelajaran yang saya ikuti di sekolah. Nyaris jam 9 malam baru masuk kos saat itu ya, baik les di sekolah maupun di luar, termasuk ekstra kulikuler yang ada di sekolah. Ini yang saya rasakan. Saya nggak tahu saat itu bahwa dampaknya sangat luar biasa, membuat saya merasa ini ya, memiliki kemampuan kritis, memiliki kemampuan inovatif,
memiliki kemampuan komunikasi yang bagus ya, kemudian memiliki kemampuan yang saat ini dibutuhkan, utamanya adalah kolaborasi. Itu ternyata saya dapatkan berkat bimbingan Bapak Ibu guru selama proses pembelajaran 3 tahun di sekolah itu. Oleh karena itu ikuti kegiatan-kegiatan yang menjadi program yang ada di sekolah ya. Anak-anak Sobat Pandawan, ternyata Bu Rina juga alumni ekstrakurikuler luar biasa. Bahkan beliau baru pulang ke kos jam 9 malam. Nah, ini sangat bisa kita teladani bahwa apapun yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah ini demi kebaikan kita bersama. Salah satunya contohnya komunikasi. Memang anak SMK selama ini dinilai kurang bisa berkomunikasi, Bu ya. Karena mungkin kalian ketika di kelas diminta diskusi, diminta presentasi, ogah-ogahan. Nah, ternyata manfaatnya nanti di masa depan ketika kalian sudah bekerja. Tapi Ibu, sekarang muncul paradigma atau hasil dari sensus ya. Ternyata pengangguran di Indonesia ini disumbang mayoritas dari SMK. Nah, padahal kita sudah semangat belajar, sudah semangat untuk mencari lowongan pekerjaan, ternyata hasilnya masih seperti itu. Kira-kira fenomena apa itu, Bu? Ya, ini bergesernya aja ya, karena kehadiran teknologi juga berdampak juga ya terhadap formasi-formasi yang ada atau peluang-peluang yang ada. Namun tanpa melihat hal-hal yang di luar sana, sejatinya yang sangat berperan bagaimana PR pemerintah dengan adanya stigma bahwa lulusan SMK ini banyak menyumbangkan pengangguran, tapi tanggung jawab secara pribadi menjadi sumbangsih utama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bayangkan setiap anak memiliki tanggung jawab yang besar bahwa saya harus memberikan kontribusi pada bangsa dan negara ini. Dengan apa? Lulus SMK saya harus sudah siap untuk ya direkrut di perusahaan. Lulus sekolah saya harus sudah siap dengan karya untuk berwirausaha. Ini ditanamkan di hati setiap anak SMK. Ya, ini yang terbesar bagi saya pribadi, support untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dengan tanpa melihat permasalahan di luar sana gitu. Ya, itu yang saya maksudkan. Terima kasih Ibu. Berarti memang motivasi internal ini perlu ditumbuhkan dari masing-masing siswa. Terus kemudian kami juga melihat di cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun Ibu penuh dengan inovasi. Banyak banget Bu inovasinya. Sampai kita ini ngikuti Bu Rina ini nyun sewu ya, apalagi ini, apalagi. Salah satunya Instagram yang kemarin juga viral. Nah, kira-kira Ibu, kunci untuk terus menumbuhkan motivasi berinovasi, berkarya bagi siswa SMK itu apa aja kira-kira? Kunci utama literasi. Sediakan waktu dalam setiap hari untuk literasi. Sejak dulu saya selalu meluangkan waktu untuk literasi. Ya, saat sekolah jelas ya banyak buku-buku pelajaran yang harus kita ketahui dulu. Sebelum Bapak Ibu guru memberikan tugas pada kita harus lebih tahu dulu. Ini yang memantik saraf-saraf kita untuk selalu di depan dari yang lainnya. Ya. Besok Bu Guru materinya ini, perkiraan apa yang harus saya siapkan, memperkirakan guru yang akan disampaikan. Jadi hidup dalam proses pembelajaran di kelas gitu ya, karena kita udah tahu dulu. Ya, tinggal menanyakan hal-hal yang mungkin butuh penguatan gitu. Ya, selama bekerja pun sama, karena Bu Lena lulus SMK langsung bekerja saat itu ya, tidak ada jeda pun. Ya, jadi meluangkan 1 jam untuk membaca dalam setiap harinya. Ya, kalau saat bekerja otomatis adalah yang kita baca untuk penguatan tupoksi kita. Tupoksi dari TU, saat itu saya berangkat dari tenaga administrasi sekolah kan, ya, kepegawaian, kesiswaan, ya, sarpras, ya, jadi mengerjakan sesuatu itu tidak dari biasanya katanya, tapi kita harus tahu landasan atau dasar-dasar perundang-undangan yang jelas dalam pelaksanaan tugas kita, ya, itu. Berarti literasi menjadi tonggak utama untuk sukses. Karena sekarang juga banyak sekali Bu hoax-hoax yang beredar ya. Kalau kita tidak terbiasa untuk cek and recheck informasi tersebut, akhirnya hoax-nya jadi menyebar. Akhirnya kita tidak menjadi masyarakat yang literat.
bahayanya tidak hanya bagi kita tapi banyak orang. Iya. Satu kali share menentukan hidup banyak orang. Itu mungkin Betul, ya. betul ya. Tapi kalau yang di-share Bu Lina mesti program-program ya, inovasi ya. Betul ya. Ini yang saya maksudkan. Yang pertama literasi. Jadi dari berbekal literasi itu kita bisa menyandingkan antara kejadian-kejadian yang ada ya, terutamanya pelaksanaan tugas kita. Kalau anak-anak ya melihat situasi yang ada gitu ya. Kemudian dari situ kita bisa berevaluasi diri. Kekurangan saya apa ya gitu ya. Dari evaluasi kemudian kita refleksi. Kalau anak-anak mungkin refleksinya dengan Bapak Ibu guru. Bapak, saya kok lemah di bidang ini ya. Langkah-langkah apa yang perlu saya lakukan? Ini harus sering dilakukan anak-anak untuk komunikasi dengan Bapak guru gitu. Ya, karena saya yakin dengan anak-anak seperti ini, jadi bukan guru yang memberikan pengetahuan, tapi anak yang harus merasa perlu untuk menggali pengetahuan dari salah satu sumbernya dari Bapak Ibu guru itu. Iya. Wah, insight yang bagus banget ya dari Ibu Lina terkait dengan pembelajaran. Kalau dikaitkan dengan posisi jenengan sebagai kepala cabang dinas, Bu, kira-kira kebijakan apa yang sudah dikeluarkan untuk mendukung program Merdeka Belajar pemerintah ini? Ya, program Merdeka Belajar ya yang pertama 100% kita harus masuk di kurikulum Merdeka. Ya, ini kita sudah 100% Cabdin Wilayah Madiun, SMA, SMK, PK, PLK di Merdeka Belajar ya. Kemudian yang kedua adalah penguatan di dalamnya. Ini yang terpenting. Penguatan di dalamnya ada komunitas belajar. Ya, ini harus kita aktifkan ya. Ini salah satu inovasi kita bersama ya, karena saya belum puas akan dengan jumlahnya guru penggerak di wilayah kita. Solusi harus ada, tidak mempermasalahkan masalah yang ada, tapi keluar solusi-solusi. Di komunitas belajar ini juga nantinya yang guru penggerak bisa juga mendesiminasikan proses pembelajaran ya, lokanya di guru penggeraknya. Kemudian dari sinilah kemudian ilmu terupdate tentang pendidikan bisa tersampaikan ke guru-guru lainnya, termasuk acara pagi ini di SMK Negeri 2 Jiwan. Ini juga bagian dari penguatan kurikulum Merdeka. Ini sangat luar biasa. Saya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, pengawas, dan semua guru yang senantiasa beringinan kuat untuk meningkatkan kompetensi diri. Semuanya muaranya untuk anak-anak kita. Ya. Kalau saya melihat Bu Lina ini selalu positive thinking, Bu ya. Jadi melihat berbasis aset, bukan berbasis masalah. Nah, ini mungkin yang perlu kita bangun, Sobat Pandawan, bahwa di sekitar kita pasti banyak masalah, tapi kita juga harus yakin bahwa juga ada banyak aset yang harus kita manfaatkan. Bu Lina, mungkin karena durasi tidak terasa, kita sudah ngobrol panjang. Mungkin ada pesan-pesan bagi siswa SMK agar bisa meneladani pimpinan seperti jenengan atau agar sukses di masa depan. Siap. Ya. Untuk semua anak-anak SMK, khususnya Cabdindik wilayah Madiun, Ibu berpesan selama 3 tahun proses belajar di sekolah, maksimalkan, optimalkan ya seluruh tenaga, waktu, pikiran yang ada. Ya, manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya, karena anak-anakku semua bisa menjadi apa saja dengan berbekal ijazah SMK. Anak-anak bisa kuliah, ya, bisa berwirausaha atau bekerja. Suatu saat nanti anak-anakku semua akan menjadi kebanggaan orang tua dan tentu berdampak besar pada bangsa dan negara ini. Ya, makasih. Ya, terima kasih Ibu Lina. Mungkin satu lagi yang terakhir. Ya, apa mungkin ini? ada quotes atau kata kutipan yang jenengan jadikan pegangan selama ini. Bisa dibagi untuk anak-anak. Ya, untuk anak-anakku semuanya, apa ya? Lakukan yang terbaik. Ingin selalu mempersembahkan yang terbaik ya, kepada orang tua kita, kepada orang-orang sekeliling kita, kepada sekolah kita ya. Niatan inilah anak-anakku semua yang nantinya akan berdampak ya. Optimalkan apa yang menjadi passion anak-anakku, apa yang menjadi hobi anak-anakku, sehingga menghasilkan sebuah karya bermanfaat
menghasilkan ya, yang nantinya penghasilan itu tentu mencukupi kebutuhan kita secara pribadi yang pertama, ya, yang kedua adalah untuk keluarga dan untuk orang-orang sekeliling kita, ya, gitu. Siap, Terima kasih. melakukan yang terbaik, do the best, kata-kata mutiara dari Bu Lina hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Lina atas kehadirannya. Semoga kita bisa menyambung Siap. podcast-podcast berikutnya. Saya rasa isinya hari ini daging semua ya, Sobat Pandawan ya. Jadi jangan lewatkan podcast kita. Sekali lagi terima kasih Bu Lina atas kehadirannya. Selamat berjumpa kembali di podcast Pandawan, podcast Anak Semak dan Jiwan edisi selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh.